Dan biar kalian tahu, inilah laporan pertama yang diterima oleh petugas pantai mengenai kejadian yang terjadi kapal Sewol itu. Bukan dari kru kapal, bukan. Laporan pertama bukan dari kru kapal, tapi dari panggilan darurat anak-anak murid tadi. Wah, kalian pikir? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita soal tragedi yang paling banyak di request dari Wak semua, yang pengen banget aku bahas soal tragedi kapal Sewol. Semua kolom komentar aku dipenuhi sama request kalian soal kapal Sewol, dan sorry banget baru bisa aku up sekarang karena baru ada timingnya sekarang nih, Wak. Pasti kebanyakan dari kalian sudah mengetahui soal tragedi kapal Sewol ini, dan mungkin untuk kalian yang belum tahu, tragedi kapal Sewol ini adalah kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Pulau Jindo pada tanggal 16 April 2014 lalu, yang sudah menewaskan lebih dari 300 orang siswa dari Danwon High School, dan yang bikin masyarakat dunia geram, Wak, karena pada saat kapal ini mengalami kemiringan sebelum akhirnya tenggelam, seluruh awak kapal ini tidak menginstruksikan para siswa atau para penumpang yang ada di kapal Sewol ini untuk menyelamatkan diri, yang ada malah disuruh berdiam di ruangan masing-masing, Wak. Dan melalui video ini Naya juga menyampaikan turut bela sungkawa kepada keluarga korban. Aku nggak tahu sih keluarga korban bakal nonton video ini apa enggak, tapi yang jelas aku secara pribadi ingin menyampaikan rasa turut bela sungkawa aku kepada keluarga korban, dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, Wak. Dan yang jelas nih, kejadian yang terjadi di kapal Sewol ini tidak hanya membuat pedih aja, Wak, tapi juga bikin orang emosi. Yang bisa dilakukan oleh warga Korea Selatan pada saat itu hanya bisa menonton video putus asa dari beberapa siswa-siswa pada saat kejadian itu. Dan memang dari tragedi ini yang jelas banyak sekali muncul desas-desus seputar tragedi yang menimpa kapal Sewol ini. Ada yang bilang itu memang disengaja, ada yang bilang juga ini adalah upaya untuk melengsarkan pengusaha kaya atau juga mafia Korea Selatan, Wak. So, jadi gimana ceritanya? Check it out! Oke, jadi aku akan menceritakan sedikit kejadian sebelum tragedi ini terjadi ya. Pada saat kejadian itu sudah masuk musim semi, Wak. Seharusnya musim semi pada bulan April itu bisa menjadi bulan penuh sukacita bagi masyarakat Korea Selatan. Tapi sayangnya keceriaan dan kebahagiaan di musim semi itu tidak terjadi di bulan April 2014 itu, Wak. Karena tepatnya pada tanggal 16 April 2014, yang juga pada akhirnya dicatat sebagai tanggal bersejarah yang menjadi catatan kelam transportasi perairan Korea Selatan, ketika kapal Sewol ini tenggelam dalam pelayaran dari Incheon menuju Pulau Jeju. Kapal pada saat itu membawa 476 orang penumpang, termasuk diantaranya 324 murid kelas 2 SMA Danwon di Ansan, yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan karya wisata mereka, Wak. Nah, kapal feri ini dibuat di Jepang pada tahun 1994 dan kemudian dibeli oleh sebuah perusahaan bernama Chonghejin Marine pada tahun 2012. Perusahaan Chonghejin Marine ini akhirnya membuat sedikit modifikasi terhadap kapal itu, termasuk penambahan kabin penumpang di dek 3, 4, dan 5. Setelah direnovasi nih sama mereka, kapal tersebut bertambah lagi nih, Wak, beratnya jadi 239 ton. Dan total berat dari kapal itu keseluruhannya menjadi 6.825 ton. Dengan tambahan penumpang lagi 116 orang. Setelah dimodifikasi, kapal ini pasti menjalani pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pelayaran kan, sebelum akhirnya resmi pada tanggal 15 Maret 2013. Nah, sebenarnya nih, Wak, ada kontroversi nih di sini. Tapi nanti aku jelasin ya, sabar. Nah, setiap minggunya kapal Sewol ini selalu melakukan 3 kali perjalanan pulang pergi dari Incheon menuju Jeju yang berjarak sekitar 425 km dengan durasi pelayaran 13,5 jam, Wak. Nah, itu sedikit tuh informasi seputar kapal Sewol ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi awal kejadian kapal Sewol. Jadi sehari sebelum kejadian, tepatnya pada tanggal 15 April 2014, Sewol ini dijadwalkan meninggalkan Incheon pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam waktu setempat. Tapi pada saat itu lagi kabut tebal, Wak, yang membuat jarak pandang itu hanya sekitar 1 km. Akhirnya membuat keberangkatan kapal itu tertunda nih. Dahnya sekitar jam setengah 9 malam, peringatan soal jarak pandang itu pun dicabut, Wak. Dan setelah semua diperiksa, kondisi sudah mulai kondusif, semua soal keamanan pelayaran diperiksa, semua udah baik-baik aja, akhirnya kapal Sewol ini pun diberangkatkan jam 9 malam. Nah, pada saat itu sekitar 476 penumpang diberangkatkan. 324-nya itu adalah siswa dari Danwon, 147 penumpang umum, dan 5 orang diantaranya itu adalah warga negara asing. Saat kapal itu berangkat atau saat tragedi ini terjadi, kapal itu dinahkodai oleh Kapten Lee Jong-suk yang pada saat itu berusia 69 tahun, yang merupakan nahkoda pengganti. Nah, Bapak Lee ini memiliki pengalaman berlayar kurang lebih 40 tahunan, dan yang pasti sudah berpengalaman melayari rute Incheon Jeju sebelumnya kan. Nah, Bapak Lee ini juga menjalani kontrak kerja selama 1 tahun dengan gaji kurang lebih $2.500 Amerika atau sekitar 37 juta rupiah per tahun. Kecil juga ya kan? 37 juta
bagi 12, 2 juta something gitu kan, 2 juta something, 2 jutaan lah gitu, kecil. Nah balik lagi nih, setelah berlayar, awalnya bebe aja Wak, lancar perjalanan mereka. Tapi pada saat kapal Sewol ini melewati Selat Menggol, yang katanya dikenal memiliki arus yang lumayan kuat Wak, pada saat itu yang bertugas di Anjungan nih, tempat kemudi kapal, bukan Kapten Lee tadi Wak, malah seorang perwira 3 yang belum berpengalaman. Nah Kapten Lee ini katanya memberikan instruksi kepada perwira tadi untuk menggantikan posisi dia karena dia mau balik ke kamar dia sebentar, katanya gitu. Nah pada saat kan perwira itu berdiri di Anjungan nih, standby di Anjungan. Kalau kalian yang belum tahu Anjungan, jadi Anjungan itu ruang komando kapal Wak, dimana di situ ditempatkan roda kemudi kapal, peralatan navigasi untuk menentukan posisi kapal di mana, dan yang pasti Anjungan ini selalu berada pada posisi yang mempunyai jarak pandang ke seluruh arah Wak. Nah di situ bukan kapten yang standby, perwira tadi yang standby, yang belum ada pengalaman tuh dah nih di situ tuh dia. Dan sekarang kita akan masuk ke kronologi kejadian dan proses evakuasi kapal yang sudah tenggelam Wak. Check it out. Tadi siapa yang dalam Anjungan? Perwira, bukan nahkodanya. Nah ini nih, kabarnya sekitar jam 8.49 pagi, udah di tanggal 16 April nih Wak, katanya perwira muda tadi melihat ada sebuah kapal yang lagi melaju ke arah kapal Sewol. Karena dia ini khawatir bakal terjadi tabrakan, perwira ini pun akhirnya memerintahkan agar kapal berbelok. Celakanya pada saat itu petugas pengemudi ini membelokkan kapal terlalu tajam, sehingga kapal Sewol ini pun kehilangan keseimbangan yang mengakibatkan kargo-kargo yang berada di kapal itu pun bergeser ke satu sisi nih. Kargo kan berat kan Wak, alhasil kapal itu pun jadi miring dan nggak bisa tegak balik. Kenapa kapalnya gampang kali oleng Wak? Nanti aku kasih tahu lagi, tahan lagi nih. Balik lagi nih, karena memang kapal itu sudah kehilangan keseimbangan dan miring condong ke kiri. Pasti penumpangnya pada saat itu sedang menyantap sarapan mereka udah merasakan nih kemiringan kapal. Nah mulai panik lah Wak penumpang pada saat itu. Tapi nih tapi ini aku juga yakin bikin kalian geram. Saat kapal itu udah mulai mereng, udah mau tenggelam nih, kru kapal Sewol ini malah berkali-kali menyuruh penumpang-penumpang itu untuk masuk ke dalam kabin mereka, jangan keluar. Mereka nyampein melalui intercom tuh Wak. Bukan malah menginstruksikan prosedur menyelamatkan diri nih, enggak. Ya mungkin juga sih pada saat itu supaya penumpang-penumpang itu nggak panik, untuk bisa ditertibkan lah gitu biar pada nggak berebut kapal pengganti tuh. Tuh kan kalian kapal-kapal kecil, bot-bot gitu yang memang disediakan biasa di kapal feri besar tuh. Pada saat itu penumpang berpikirnya kayak gitu akhirnya masuklah di mereka dalam kabin-kabin mereka tuh. Nah terus ya beberapa menit kemudian, tepatnya jam 8.52 pagi, ada nih seorang murid yang berhasil menghubungi 119, nomor darurat gitu lewat ponselnya. Nah awalnya panggilan dari murid itu diangkat nih sama petugas pemadam kebakaran. Lalu 2 menit kemudian barulah itu disambungkan ke pasukan penjaga pantai Wak. Dan biar kalian tahu, inilah laporan pertama yang diterima oleh petugas pantai mengenai kejadian yang terjadi kapal Sewol itu. Bukan dari kru kapal, bukan. Laporan pertama bukan dari kru kapal, tapi dari panggilan darurat anak-anak murid tadi Wak. Kalian pikir kok bisa kayak gini? Tuh ya, tahan dulu nih. Nah, anak yang nelpon ke 119 itu katanya namanya Choi. Choi ini dengan suara lirihnya, dengan ketakutan dia ini menelpon mereka. Dan yang jelas dalam laporan itu juga si Choi ini meminta permohonan untuk bisa diselamatkan. Dan si Choi ini juga menjelaskan bahwa, Pak, ini kapal udah agak mereng nih Pak, kami udah mau tenggelam nih, gitu. Lalu sekitar jam 9:06 pagi, Jinjo Vessel Traffic Service, kayak sejenis pengatur lalu lintas pelayaran nih Wak, menghubungi kembali pusat kapal Sewol. Akhirnya operasi penyelamatan pun sudah mulai dikerahkan nih. Dan sekitar 13 menit kemudian, berita mengenai kapal Sewol pertama kali muncul di channel televisi YTN. Disiarkan nih Wak, langsung. Kemudian jam 9.39 pagi, kalian tahu? Teknisi dan kapten kapal menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan semua penumpangnya yang masih berada di dalam kabin itu Wak. Dan mereka tetap diperintahkan untuk stay di kabin mereka. Geram gak kalian? Nahkoda loh Wak, ya memang harus dialah yang terakhir keluar dari kapal itu. Ini dia yang pertama keluar Wak. Tadi kan memang udah dikerahkan untuk penyelamatan untuk penumpang kapal Sewol. Nah saat kapal-kapal pasukan penjaga pantai ini datang nih di sekitar kapal Sewol, sebelum akhirnya kapal itu balik Wak, sang kapten, kepala kamar mesin, serta perwira pertama dan kedua lah yang diselamatkan pertama kali. Seluruh penumpang disuruh tetap stay di kabin. Terusnya sekitar 11 menit kemudian, tepatnya di jam 9.50 pagi, operasi penyelamatan itu pun berhasil menyelamatkan 80 orang dari 476 orang tadi Wak. Nah setelah menyelamatkan 80 orang ini, kapal kembali tenggelam, mereng lagi nih Wak, lebih dari 64 derajat. Kemudian pada pukul 10.21 pagi, 40 orang kembali lagi nih diselamatkan.
Dan dalam waktu 10 menit kemudian, kapal sepenuhnya terbalik, Wak, dengan penumpang-penumpang atau anak-anak dari siswa Denson itu yang masih berada di dalam kabin mereka. Hanya dalam waktu 2,5 jam aja, kapal Sewol ini tenggelam dan langsung menewaskan 304 penumpang dan 250 diantaranya adalah siswa-siswa dari Danwon tadi, Wak. Nah, dari seluruh penumpang kapal ini cuma 172 orang yang selamat. Karena apa? Itu pun dibantu sama kapal-kapal nelayan, Wak. Gak semua dengan pasukan penjaga pantai tadi, enggak. Dan kapal-kapal nelayan ini pun tiba di lokasi sekitar 40 menit setelah kedatangan pasukan-pasukan penjaga pantai Korsel tadi. Dan setelah beberapa jam kemudian, barulah itu Presiden Park Geun-hye, presiden mereka, memberikan perintah pertamanya untuk segera mengerahkan seluruh tim penyelamat. Kapal itu udah tenggelam. Baru dia kasih tahu nih, baru dia perintahkan, kemana Pak Presiden ini? Tahan dulu, ala kesempatan. Udah tenggelam kapal itu, Wak. Beberapa jam kemudian lagi, kalian pikir aja. Terus nih, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 17 April 2014, Presiden Park Geun-hye pun kembali mengeluarkan perintah untuk melakukan penyelamatan lagi. Terus akhirnya setelah perintah dari Presiden, baru tuh laporan keluar, Wak. Tepatnya di tanggal 17 itu juga, sekitar jam 9 pagi, dilaporkan bahwa 8 orang resmi meninggal dunia, sementara 288 penumpang lainnya masih hilang. Terus keesokan harinya, di tanggal 18 April, 2 hari setelah kejadian ya, kapal Sewol seluruhnya sudah tenggelam dan masuk betulan ke dalam air itu, Wak, jam 11.50 siang. Dan dari seluruh operasi penyelamatan selama 2 hari itu, dilaporkan bahwa hanya 170 orang penumpang yang berhasil diselamatkan. Lalu 295 penumpang lainnya dinyatakan meninggal dunia dan 9 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. 9 orang yang masih dinyatakan hilang ini adalah 4 diantaranya siswa dari Daesan, 2 orang guru beserta suami, istri, serta anaknya. Nah, pada saat itu proses evakuasi memang terus dilakukan oleh pemerintah, Wak. Tapi warga merasa nggak puas sama kinerja pemerintah. Sampai-sampai untungnya banyak lah ini sekelompok warga penyelam yang menjadi sukarelawan untuk membantu proses penyelamatan. Yang memang sekelompok sukarelawan ini udah mulai membantu pada saat kejadian, Wak. Karena memang mereka nih geram ngeliat pemerintah lambat kali. Mereka inilah yang akhirnya turun untuk melakukan pencarian korban nih, Wak. Nggak semuanya pemerintah yang temukan. Karena memang udah geram sendiri tuh loh, Wak. Lambat kali pemerintah ini, kata mereka. Dan biar kalian tahu, sekelompok sukarelawan ini juga sudah melakukan pencarian selama berbulan-bulan. Memang berbulan-bulan, Wak. Karena kan memang masih ada korban yang hilang kan. Dan pada saat melakukan pencarian pun, mereka kembali menemukan jasad dan barang-barang milik korban, Wak. Bahkan katanya juga nih, saking udah geram kali keluarga korban ini sama pemerintah, yang menye-menye, yang lambat kali menguak sebab dari tenggelamnya kapal Sewol, dan tentunya mereka juga menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, tapi nggak juga diberi kejelasan. Akhirnya banyak dari beberapa keluarga korban ini patungan untuk membayar sekelompok wartawan yang ditugaskan untuk membuat film dokumenter investigasi dari kasus kapal Sewol ini, Wak. Dan by the way juga proses penyelamatan kapal ini juga disiarkan secara langsung di televisi dan disaksikan oleh banyak warga Korea Selatan. Makin mereka nengok proses penyelamatan yang menye-menye tadi, makin emosi juga mereka. Nah, makanya dari saat itu banyak warga yang berpendapat sepertinya ada yang nggak beres nih seputar tragedi kapal Sewol ini, Wak. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa teori-teori konspirasinya, aku akan menjelaskan dulu soal penyelidikan kapal dan pengadilan kru kapal-kapal ini ya, Wak. Check it out. 3 kali aku check it out, mantap lah. Nah, disinilah, Wak, akhirnya terbongkar semua fakta-fakta yang bikin semua warga Korea Selatan marah besar. Pada saat kepolisian diminta untuk melakukan penyelidikan kapal, akhirnya ditemukan sebab-sebab kenapa kapal Sewol ini bisa tenggelam, Wak. Pertama, penambahan kabin. Jadi ternyata diketahui bahwa sebenarnya renovasi kapal yang dilakukan untuk menambah kabin itu berbahaya, Wak, karena mengganggu titik keseimbangan kapal. Terus kedua, ketahuan nih kalau memang ada pejabat yang disuap. Jadi ternyata pihak regulator yang berwenang pada saat itu disuap, Wak, sama si pemilik kapal supaya bisa ngelolosin uji kelayakan berlayar. Dia bisa ngasih sertifikat mengizinkan kapal ini untuk berlayar. Padahal kapal ini nggak aman untuk berlayar, Wak. Dan biar kalian tahu, pejabat itu disuapnya pakai apa? Disogok pakai paket makan malam sama liburan mewah, Wak. Kalian pikir cuma disogok kayak gitu aja? Nggak cuma itu aja, Wak. Nggak cuma itu aja nih fakta-faktanya. Ada lagi kebohongan-kebohongan lainnya yang terkuak, Wak. Pertama, bohong soal ada kapal di depan. Ingat kan kalian? Kata si perwira 3 tadi namanya Chun Duki, Wak. Dia bilang kan memang ada kapal di depan dia nih yang sedang melaju ke arah kapal Sewol tuh. Makanya itu dia belok ya kan? Enggak, Wak, dia bohong soal itu. Karena pada saat aparat berwenang melakukan investigasi,
Mereka bilang nih pada tanggal 17 April 2014 itu, keesokan hari setelah kejadian, pasukan penjaga pantai Korea Selatan ini mengatakan kapal Sewol ini berbelok tanpa sebab. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka tidak menemukan bahwa di jam itu ada kapal yang berada depan kapal Sewol. Nggak ada. Ya memang udah berbelok tanpa sebab aja gitu, Wak, mendadak lagi. Nah, jurumudi pada saat itu, si perwira tadi tuh, si Chon Juki, dia pun mengatakan bahwa kapal itu berbelok memang atas instruksi aku, Pak. Aku memang menginstruksikan berbelok, tapi pada saat itu si pengemudi rodanya nih membelokkan steering atau gigi kapal itu terlalu tajam, berbalik lebih jauh dari seharusnya. Terus ngapa kau bilang kau nengok kapal? Saya pikir kapal, Pak, kata dia gitu. Nah, selain itu juga fakta lainnya adalah kapal ini overweight. Kelebihan muatan bukan dari penumpangnya, Wak, tapi dari bawaan barang-barang kapal itu. Karena memang kelebihan muatan ini juga dianggap sebagai salah satu faktor tenggelamnya kapal Sewol ini. Nah, dari awal diberangkatkan pun awak kapal udah bohong nih, Wak. Mereka berbohong soal berat muatan kapal yang akan berlayar ini. Di saat tenggelam ternyata ditemukan bahwa kapal Sewol ini mengangkut 3.608 ton kargo, di mana muatan ini 3 kali lebih berat dari berat kapasitas kargo yang diperbolehkan, yaitu 987 ton. Mereka bawanya 3.608 ton kargo, 3 kali lebih berat. Nah, pada saat itu juga diketahui bahwa dari 3.600-an itu terdiri dari 920 ton truk, mobil, peralatan berat lainnya. Terus ada 131 ton kontainer dan 1.164 ton kargo yang setelah diselidiki juga ternyata muatan karbon itu tidak diamankan dengan rantai, tapi malah diamankan pakai tali. Wah, iya putus lah. Dan bahkan ya ada juga yang nggak diamankan sama sekali, diletakkan aja kayak gitu. Dan selain itu fakta lainnya adalah air pemberat yang dikuras. Jadi air pemberat di kapal itu memang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan kapal, Wak. Dikuras itu pada saat itu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal Sewol ini membawa hanya 580 ton air pemberat, Wah. Jauh lebih sedikit dari yang direkomendasikan, yaitu sekitar 2030 ton air pemberat. Nah, ini nih aku jawab pertanyaan kalian yang mungkin bertanya, kenapa dibelokin sedikit kapal langsung mereng? Wah, ini karena air pemberatnya dikuras, tidak sampai di berat yang direkomendasikan tuh. Itulah yang buat kapal ini jauh lebih rentan, Wah. Mereng atau tenggelam lah gitu. Dan diketahui juga harian Kolso Ilbo, mereka mengabarkan bahwa kru kapal Sewol ini memompa keluar ratusan ton air pemberat yang berada di bagian bawah kapal. Supaya apa? Supaya bisa mengakomodasikan lebih banyak kargo yang bisa dimuat ke dalam kapal Sewol itu, Wah. Jadi air pemberat itu dikeluarkannya, dikuraskannya, nanti beratnya ini mereka gunakan untuk nambah kargo lagi. Dan yang jelas setelah mengetahui fakta-fakta ini dari saat kejadian sampai akhirnya dilakukan investigasi pun membuat banyak sekali orang-orang di Korea Selatan, bahkan seluruh dunia, jadi ngamuk, apalagi yang skeptis, marah-marah soal kejadian tenggelamnya kapal Sewol ini, Wah. Karena mereka tahu nih, dari semua hasil yang mereka dapatkan, banyak bukti yang menunjukkan bahwa sepertinya pemerintah Korea Selatan ini memang sengaja membiarkan kapal ini dan orang-orang yang berada di kapal itu tenggelam, Wah. Nah, ada juga nih beberapa teori-teori yang mendukung klaim orang-orang yang ngamuk-ngamuk ini, Wah. Pertama, dari berita yang sudah memang dipampangkan di televisi tuh, mau di TV, radio, semua outlet berita lah gitu, Wah. Ternyata pada saat kejadian itu, para stasiun televisi menginformasikan bahwa semua orang yang ada di kapal ini sudah dievakuasi. Nah, katanya kenapa mereka ngomong kayak gitu? Supaya publik ini nggak terlalu panik, Wah. Katanya kayak gitu. Dan yang dua yang pasti bikin mereka marah ya kru-kru kapal di sana bukan malah melakukan protokol penyelamatan diri, tapi malah meminta semua penumpang untuk berdiam di kabin mereka. Terus nggak ada instruksi lain. Ada sekitar 100 menit dari jam 8.49 tadi pada saat kapal udah mulai mereng dikit nih, sampai jam 10.25 sampai akhirnya kapal tuh tenggelam. Dari waktu panjang itu pasti bisa tertib lah mereka keluar satu-satu gitu loh, Wak. Toh juga udah pakai rompi penyelamat. At least kalau memang kapal itu nggak muat atau kapal penyelamat tuh nggak muat, mereka bisa ya terombang-ambing, bentar yang penting keluar dulu lah dari kapal, pegangan gitu. Ombak juga nggak gede kok. Dan kalau misalnya diperhitungkan nih, Hawa, ya, untuk proses mengeluarkan para penumpang itu nggak sampai 10 menit, cuma 6 menit aja bisa itu keluar para penumpang itu loh, Wak. Ini malah kru kapal tetap nyuruh mereka di dalam kabin tuh loh, buat apa? Terus ketiga nih yang bikin orang geram, tim evakuasi yang datang itu kan udah datang nih semua, ya harusnya kok suruh lah anak-anak itu keluar walaupun udah dalam keadaan mereng kayak gitu tuh loh. Padahal juga pasti mereka mengalami kesulitan. Ya kalian pikir aja kalau kalian dalam ruangan, kalian buka pintu langsung keluar bisa gampang. Ini udah lagi mereng, Wak.
ya kan? Untuk meraih keluar pintu juga pasti udah mulai susah nih. Nah, dari awal tim evakuasi itu datang, mereka nggak mendekati kapal-kapal itu, Wak. Atau at least adalah satu petugas yang datang masuk ke dalam apa kayak gimana gitulah untuk memanggil anak-anak supaya keluar. Enggak. Mereka ngapain? Mereka cuma ngelilingin kapal. Kalian pikir mereka cuma ngelilingin kapal? Nggak ada kelihatan upaya membantu, enggak. Orang tua dari anak-anak yang lagi keperangkap di dalam itu pun juga menyampaikan hal yang sama, di mana pada saat mereka melihat kejadian itu dari jauh, mereka pun lihat kalau tim penyelamat ini tidak melakukan apa-apa. Mereka cuma keliling aja tuh kayak lagi mempatroli keadaan aja. Geram nggak kalian? Aku geram. Dan selanjutnya, orang yang pertama kali diselamatkan itu bukan penumpang, tapi malah kru kapal dan nahkoda. Bukan diselamatkannya penumpangnya dulu, Wak, enggak. Ya memang udah aturannya, kru kapal dan nahkoda harus standby. Mereka harus menyelamatkan penumpang lebih dahulu. Dan malah kan memang nahkoda ini orang yang memang harus terakhir keluar dari kapal kan, Wak. Ini enggak, dia duluan yang keluar. Apa enggak geram orang-orang ini? Aduh. Terus yang kelima nih, Wak, ya, ternyata tawaran atau bantuan dari Angkatan Laut Amerika Serikat ditolak sama mereka, Wak. Nah ini nih timbul pertanyaan juga nih, kenapa mereka menolak bantuan dari Amerika? Padahal kan mungkin dari segi prosedur penyelamatan diri, Amerika pasti punya standar yang tinggi kan, kenapa ditolak ya nih? Dan juga nih dari analisa radar yang ada, akhirnya diketahui bahwa kapal Sewol ini membuat gerakan yang mencurigakan, seperti menyetir secara zigzag gitu, dan juga membuat gerakan-gerakan cepat di luar rute, yang akhirnya membuat kapal ini kehilangan keseimbangan. Dan juga ditemukan ada 400 ton besi baja di basement kapal Sewol, di mana keberadaan besi baja ini tidak dilaporkan dari daftar muatan kapal, dan beberapa ahli mengatakan bahwa sepertinya gara-gara besi baja inilah yang membuat tenggelamnya kapal Sewol ini menjadi lebih cepat gitu. Dan setelah dilakukan penyelidikan setelah kapal ini tenggelam, tepatnya pada tanggal 19 April 2014 itu, kapten dari kapal Sewol ini langsung ditangkap, Wak. Setelah diperiksa, dia pun divonis 36 tahun penjara karena dia ini sudah didakwa melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas, melanggar hukum kelautan, dan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dan yang memberatkan hukumannya dikarenakan kapten ini terbukti meninggalkan kapal di saat para penumpang ini masih berada di kabin mereka yang lagi mau tenggelam itu. Padahal undang-undang Korea Selatan jelas-jelas mengatur bahwa kapten kapal harus tetap berada di posnya saat bencana datang. Dan pada saat itu si Kapten Lee ini berdalih, Wak. Dia bilang waktu itu kan arus laut lumayan kuat, Pak. Suhu air laut dingin. Jadi saya pikir kalau saya menyuruh penumpang-penumpang ini keluar tanpa prosedur yang tepat, bahkan ketika mereka sudah menggunakan jaket pelampung pun, mereka ini bakal hanyut, Pak, dan menghadapi banyak kesulitan lainnya, kata dia. Tapi walaupun kayak gitu, nggak kok juga lah yang keluar pertama. Kan busuk hati namanya tuh. Dan selain itu juga 2 kru lainnya, yaitu si perwira 3 tadi, sama si pemegang kemudi roda, juga ditahan karena sudah melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa penumpang. Dan selain itu pada tanggal 8 Mei 2014, CEO dari Chun Hanjin Marine, perusahaan yang akhirnya mengoperasikan kapal Sewol ini, yang bernama Kim Han-sik, juga turut ditangkap dan dijerat beberapa dakwaan termasuk kelalaian yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Dan selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan juga mencabut izin operasional dari Chung Hanjin Marine ini, terutama untuk rute Incheon ke Pulau Jeju. Tapi walaupun hukuman sudah didapat oleh kapten dan beberapa kru serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Sewol ini, banyak keluarga korban juga tidak percaya. Dan banyak juga masyarakat Korea Selatan bahkan dunia pun mempertanyakan penyebab pasti soal tragedi kapal Sewol ini, Wak. Dan karena hal ini juga timbullah itu beberapa teori-teori konspirasi seputar tragedi kapal Sewol ini. Dan sekarang kita akan masuk ke beberapa teori-teori konspirasi soal tragedi kapal Sewol ini ya, Wak. Gak usah check it out, langsung aja. Yang pertama, misteri 7 jam dari Presiden Park Geun-hye. Nah, tadi kalian ingat kan? Beberapa jam setelah kapal Sewol ini miring, malah udah hampir mau tenggelam tuh, Pak Presiden ini baru muncul untuk memberikan instruksi pertama dia nih. Nah, ternyata ini juga yang memicu kemarahan hati warga Korea Selatan sana, Wak, yang berujung pada pemakzulan Presiden Park Geun-hye ini. Timbullah itu konspirasi misteri 7 jam karena mereka beranggapan apakah mungkin Park Geun-hye ini tertidur ketika kapal Sewol ini tenggelam? Karena memang judul berita misteri 7 jam ini menghiasi salah satu media di negeri gingseng itu, yaitu di The Korea Herald, di mana di sana menunjukkan betapa dongkolnya wartawan termasuk para keluarga korban dan masyarakat terhadap presiden mereka pada saat itu. Fakta-fakta mengerikan soal Presiden Sewol ini pun terkuak satu demi satu usai petaka Sewol itu. Korea menyebutkan misteri 7 jam. Kenapa misteri 7 jam? Karena 7 jam ini
adalah waktu yang dibutuhkan oleh Pak Gonye untuk hadir di pusat kontrol bencana sekitar jam 5.15 sore, Wak. Baru ada jam segitu tuh. Dari jam 8 pagi tuh mereng, jam 10 makin mereng. Baru muncul jam 5 sore. Nah, dari sini nih publik terus mendesak. Kemana aja Pak Presiden 7 jam ini, Pak? Dan kantor Presiden pun pada saat itu menolak untuk memberikan penjelasan kemana Pak Gonye ini kenapa baru muncul 7 jam kemudian itu loh. Dan stafnya hanya memberitahu bahwa Pak Gonye sedang menghadiri acara resmi di tempat tinggalnya di Chongwadi. Didesak lagi kan, masa iya? Seberapa penting sih acara resmi kau itu? Ratusan masyarakat kau lagi terperangkap dalam kapal. Masa nggak bisa kau tinggalkan bentar sih acara itu? Tapi tetap aja Wak, staf kepresidenan menolak untuk memaparkan detail jelasnya meski keluarga korban terus menyudutkan mereka. Nah, berbagai teori liar pun mulai menyeruak Pak tentang keberadaan sang presiden ini. Ada yang bilang kalau Pak Presiden pada saat itu lagi melakukan operasi plastik, dan ada juga yang mengatakan bahwa pada saat itu si presiden ini lagi melakukan praktek sekte yang nggak bisa diganggu-gugat gitu. Dan akhirnya 4 tahun setelah kejadian itu pun barulah terkuak Wak soal teori terbaik dari si Pak Gonye ini yang mengatakan bahwa dia ini memang betul-betul tertidur di hari tenggelamnya kapal Sewol. Kenapa? Karena mereka berspekulasi bahwa Pak Gonye ini pada tahun 2014 memang mengalami insomnia. Dan teori 7 jam ini makin diperkuat setelah di tahun 2015 Pak Gonye memutuskan untuk menerima perawatan insomnianya ini. Teori kedua adalah misteri tewasnya si pemilik kapal yaitu Yoo Byung-eun. Jadi Wak, pada tahun 2014 itu, tubuh dari Yoo Byung-eun, seorang bilioner dan pemilik kapal Sewol ini, ditemukan sudah membusuk dikelilingi botol alkohol di tengah ladang. Tim forensik baru berhasil mengidentifikasi jasad si Yoo ini setelah 6 minggu. Nah, para pengguna internet Korea Selatan mulai mempertanyakan, kok bisa pihak berwenang ini memakan waktu sampai 6 minggu untuk menyadari bahwa mereka sudah menemukan tubuhnya Yoo Byung-eun ini, yang selain bilioner dia ini juga seorang tokoh agama, artis juga katanya Wak, yang mukanya ini terpampang di poster-poster di seluruh negeri dia itu selama berbulan-bulan. Kok ya bisa baru ketahuan 6 minggu kemudian gitu loh. Dan selain itu juga Yoo ini dikenal seseorang yang sangat religius Wak. Kok ia bisa ditemukan botol-botol alkohol di samping badan dia itu? Nah, dari sini banyak orang nggak percaya nih. Hal inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa ini adalah ulah pemerintah. Mereka inilah yang sengaja membuat kapal Sewol ini tenggelam Wak. Kenapa? Karena kapal Sewol itu memang milik CEO. Dan selain itu CEO ini juga merupakan mafia bisnis. Walaupun dia religius tapi dia mafia bisnis juga Wak. Dimana CEO ini juga merupakan salah satu orang yang sangat dekat dengan organisasi gereja terkuat di Korea Selatan, dimana mereka ini tidak sependapat dengan pemerintah. Jadi disimpulkanlah bahwa sepertinya pemerintah ini mencoba menenggelamkan kapal tersebut agar orang-orang ini marah sama perusahaannya CEO dan juga organisasi gereja yang dekat dengan CEO. Dan efeknya bakal lebih besar lagi nih kalau korbannya anak-anak ya kan. Itulah kenapa si kapal Sewol ini tenggelamkan untuk menyingkirkan CEO ini juga gitu. Tapi sebenarnya juga ya katanya nih Pak Yoo ini juga dikenal memiliki reputasi yang buruk karena katanya pada tahun 1987 Yoo Byung-eun ini adalah kepala sekte di mana lebih dari 30 orang anggota sektenya ini tewas, terikat dengan mulut tersumbat di sebuah pabrik di luar kota Seoul. Nah, polisi pada saat itu menyelidiki insiden ini sebagai pembunuhan atau bunuh diri massal. Walaupun memang tidak ada bukti yang kuat mengarah kepada CEO, tapi ini pasti orang yang bertanggung jawab lah, orang dia kepala sektenya kok gitu. Nah, ada lagi teori lainnya nih Wan. Ada yang bilang kalau CEO ini pada saat kapal itu tenggelam dia bersembunyi Wan. Pernah juga tuh muncul sayembara yang berhadiah sejumlah uang besar bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Karena pada saat itu CEO ini yang merupakan mantan ketua dari Chongbaein Marine tadi mengabaikan panggilan kantor kejaksaan distrik Incheon untuk dimintai keterangan Wak, malah dia bersembunyi. Gak main-main loh sayembara mereka ini. Karena nih pengadilan distrik Incheon itu mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pihak berwenang menawarkan hadiah sekitar 48.000 juta dolar atau sekitar 730 juta rupiah gitu untuk informasi yang mengarah pada penangkapan CEO ini. Terus nih 3 hari kemudian di tanggal 25 Mei dilipat gandakan lagi nih Wak hadiahnya. Dilipat gandakannya berapa? 10 kali lipat. Dari 730 juta tadi jadi 7,3 M kalian pikir. Dan sampai akhirnya di tanggal 21 Juli 2014 itulah dilaporkan bahwa mayatnya CEO ini, Yoo ini sudah ditemukan dalam keadaan tewas di sebuah ladang
yang diyakini itu juga milik Kiowa. Nggak tahu nih mana yang pasti, tapi menurut kalian alasan mana yang logis? Bisa komen di bawah. Dan setelah lebih dari 1000 hari kapal ini berada di dalam air, kapal Sewol ini pun akhirnya berhasil diangkat ke permukaan air. Dan setelahnya kapal ini pun langsung dibawa ke pelabuhan Mokpo untuk dilakukan investigasi dan melanjutkan pencarian 9 orang yang hilang tadi, yang memang 9 orang ini pun masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Dan ada juga 6 film yang didedikasikan untuk mengenang tragedi tenggelamnya kapal Sewol ini, dan salah satunya berjudul In the Absence. Dan menurut Sun Joon-hee, sutradara dari film ini, dia mengatakan bahwa 16 April 2014 menjadi salah satu hari yang paling menyakitkan di sejarah modern Korea untuk sebagian masyarakat di sini. Mereka menonton tenggelamnya kapal Sewol ini secara langsung dari televisi, dan 300 penumpang dan kru termasuk 240 siswa yang dalam perjalanan rekreasi meninggal pada saat itu. Itu sangat menyakitkan dan traumatis, bukan hanya karena jumlah korban, tapi karena fakta bahwa mereka sebenarnya bisa diselamatkan. Dan selain film juga ada beberapa musisi Korea Selatan dan luar negeri yang mendedikasikan lagu maupun konsernya ini untuk para korban kapal Sewol. Figur publik termasuk idol K-pop turut menyematkan pita kuning di media sosial mereka sebagai tanda bahwa mereka akan terus mengingat tenggelamnya kapal Sewol ini. Dan setelah tenggelamnya kapal Sewol ini, ruang kelas siswa-siswa ini tidak diberesin sama pihak sekolah. Supaya apa? Supaya terlihat persis ketika para siswa ini meninggalkan sekolah untuk berlibur. Ruangan kelas mereka itu pun dipenuhi foto-foto, bunga, pita kuning, dan surat-surat pribadi kepada mereka yang sudah meninggal. Di mana ruangan itu juga menjadi tugu peringatan untuk mengingat kenangan-kenangan mereka. Tapi akhirnya pada bulan Agustus 2016, pemerintah dan sekolah pun terpaksa melakukan penggusuran kelas-kelas tersebut untuk direnovasi karena mereka menganggap tidak memungkinkan untuk selamanya kayak gitu. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya, gimana menurut kalian? Dan juga sebenarnya ada video-video terakhir yang direkam oleh para siswa-siswa ini sebelum akhirnya kapal itu tenggelam. Tapi mohon maaf tidak bisa aku sertakan di sini karena aku takut ada copyright apa gimana. Kalian bisa cari aja di YouTube, banyak kali Wak. Dimana mereka di sana menunjukkan keceriaan mereka. Mereka menganggap mereka akan baik-baik saja, tapi ternyata mereka seperti dibiarkan di dalam kabin itu tenggelam bersama bangkai kapal Sewol ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Dan juga Wak ya, kabarnya nih para korban yang selamat pun masih dihantui rasa trauma yang berat tuh Wak, akibat kejadian itu. Dan yang jelas semoga pemerintah Korea Selatan bersama pihak-pihak terkait terus berbenah diri agar kejadian kayak gini jangan sampai terulang lagi Pak, tolong. Ya aku nggak tahu sih mereka dengar apa enggak, tapi ini harapan aku betul-betul nih, harapan kalian juga menurutku. Ya walaupun mereka juga nggak bisa dengar ini, nggak bisa ngerti juga sama bahasa aku, tapi itu merupakan harapan pribadi aku dan aku juga menganggap ini juga harapan dari kalian. Nggak cuma di Korea Selatan aja, di semua negara. Dan juga ada kabar lainnya nih Wak ya, nih katanya wakil kepala sekolah dari SMA Danwon itu selamat Wak. Dia merupakan salah satu korban yang selamat lah pada saat itu. Terus nggak lama kemudian setelah kejadian itu, wakil kepala sekolah ini bunuh diri Wak. Ya karena dia masih menyimpan rasa trauma serta masih mengingat siswa-siswanya masih terjebak di dalam gitu loh, sementara dia nggak bisa buat apa-apa gitu, kasihan ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya, gimana menurut kalian? Aku pengen banget dengar pendapat kalian soal kasus ini. Apa mungkin kasus kapal Sewol ini memang human error aja, tidak disengaja, atau memang mungkin ada peran dari pemerintah yang sengaja menenggelamkan kapal Sewol ini? Gimana teori-teori kalian? Bisa banget jelasin di bawah, aku pengen baca. Dan juga aku pengen tahu informasi tambahan seputar tragedi kapal Sewol ini yang tidak aku jelaskan di sini. Kalian juga bisa komen di bawah Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.